Halo semuanya, kami dari kelas BE 2020B. Di sini kami akan menjelaskan materi kelembagaan Veblen. Yuk simak videonya. Anggota kelompok kami yang pertama Vina Kartika Sari 6014, yang kedua Sylvia Dwi Putri Aryani 6032, yang ketiga Putri Olivia Juli Agatha 6064, dan yang terakhir yaitu Vivin Amila Safitri 6068. Terdapat beberapa materi yang akan dipelajari dari video kali ini. Yang pertama yaitu biografi Thorsten Veblen yang membahas tentang riwayat hidup, julukan dan buku karya Veblen. Yang kedua, ekonomi kelembagaan yang membahas pengertian dan latar belakang munculnya ekonomi kelembagaan. Yang ketiga, pandangan dari Thorsten Veblen. Keempat, perilaku konsumsi masyarakat. Yang kelima, perilaku pengusaha. Dan yang terakhir, tokoh-tokoh kelembagaan lainnya. Biografi Thorsten Veblen. Biografi dari Thorsten Veblen. Ekonomi kelembagaan lama lahir dari pemikiran seseorang yang bernama Thorsten Veblen. Beliau lahir di Wisconsin, negara bagian Amerika Serikat di daerah pedesaan pada 30 Juli 1857. Pada usia 17 tahun, Veblen mulai belajar di Carleton College di North Minnesota. Veblen menikah sebanyak 2 kali, di antaranya pada tahun 1888 dengan L. Rolfe dan pada tahun 1914 dengan Anne Bradley Bentons. Veblen berhasil mendapatkan beasiswa dan memperoleh gelar PhD dari Yale pada 1884 dan setelah itu menganggur selama beberapa tahun. Pada tahun 1891, dia kembali ke studinya. Pada masa ini lebih berfokus pada ilmu-ilmu sosial di Universitas Cornell. Veblen pun kembali ke California pada tahun 1926 dan pada tahun berikutnya dia tinggal di sebuah gubuk di kota kecil California Utara. Dan pada akhirnya, Thorsten Veblen tutup usia pada 3 Agustus 1929. Semasa hidupnya, Thorsten Veblen mendapatkan beberapa julukan, di antaranya yang pertama yaitu Maverick, yang berarti orang yang selalu berbijak pada pemikiran sendiri tanpa peduli dengan pemikiran umum yang dianggap lumrah. Julukan yang kedua yaitu Iconoclast, orang yang suka menyerang dan menjatuhkan ide atau gagasan orang lain, atau institusi tradisional yang diterima umum. Julukan yang ketiga yaitu radikal, atau orang yang sering bahkan terus-menerus mempermasalahkan inti kebenaran dari tata susunan masyarakat. Semasa hidupnya, Thorsten Veblen telah menulis sebanyak 5 buku karya. Yang pertama pada tahun 1899 berjudul The Theory of Leisure Class. Yang kedua pada tahun 1904 berjudul The Theory of Business Enterprise. Yang ketiga pada tahun 1914 berjudul The Instincts of Workmanship. Yang keempat pada tahun 1921 berjudul The Engineering Enterprise System. Dan yang terakhir pada tahun 1923 berjudul Absence of Ownership and Business Enterprise in Recent Times, The Case of America. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ekonomi kelembagaan. Apa sih ekonomi kelembagaan itu? Ekonomi kelembagaan. Jadi apa sih pengertian dari ekonomi kelembagaan itu? Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan atau rule of the game berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang efisien. Ilmu ekonomi kelembagaan memusatkan diri pada pemahaman mengenai institusi atau lembaga yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi, sehingga dapat menurunkan biaya transaksi. Ekonomi kelembagaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada Old Institutional Economics, yang kedua ada New Institutional Economics. Untuk pengertiannya, mari kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada Old Institutional Economics, lahir dari kritikan Thorsten Veblen atas asumsi dasar ekonomi klasik atau neoklasik yang dianggap lemah. Beberapa asumsi yang dianggap lemah antara lain, yang pertama adalah setiap aktivitas manusia didasarkan atas perhitungan rasional untung ruginya. Yang kedua, mendahulukan kepentingan diri sendiri atau self-interest.
Yang ketiga, persaingan akan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, private property right merupakan sebuah keharusan. Dan yang terakhir, teori ekonomi klasik mengabaikan faktor-faktor sejarah, sosial, dan kelembagaan dalam membangun struktur ekonomi. Yang kedua ada New Institutional Economics. New Institutional mencoba menerangkan politik, sejarah, ekonomi, dan kelembagaan sosial seperti pemerintah, hukum, pasar, perusahaan, konvensi sosial, keluarga dalam bingkai neoklasikal ekonomi teori. Pandangan New Institutional Economics yang pertama ada, untuk dapat berjalan, pasar membutuhkan biaya karena informasi bersifat asimetris. Yang kedua, persaingan tidak berjalan sempurna karena tergantung pada ketersediaan informasi dan sumber kekuatan atau power resource. Yang ketiga, transaksi tidak bersifat cashless atau zero cost. Yang keempat, penegakan property right tidak bersifat costless. Yang kelima, ada mekanisme pasar tak mampu menyelesaikan kasus eksternalitas, common pool resource, dan public goods. Selanjutnya yaitu latar belakang munculnya ekonomi kelembagaan. Jadi seperti apa sih asal mula munculnya ekonomi kelembagaan ini? Jadi ekonomi kelembagaan ini berawal dari Veblen mengkritik teori-teori yang digunakan oleh kaum klasik dan neoklasik karena mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Bagi Veblen, masyarakat merupakan suatu fenomena evolusi. Segala sesuatunya terus-menerus mengalami perubahan, dan pola perilaku masyarakat disesuaikan dengan kondisi sosial sekarang. Keadaan dan lingkungan ini oleh Veblen disebut institusi. Institusi adalah nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, serta budaya. Kritik Veblen terhadap ekonomi klasik dan neoklasik. Veblen tidak menyetujui asumsi dasar ekonomi klasik dan neoklasik yang menyatakan bahwa yang pertama, setiap aktivitas manusia didasarkan atas perhitungan rasional untuk ruginya. Yang kedua, manusia selalu mendahulukan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, adanya persaingan akan dapat meningkatkan efisiensi. Yang keempat, private property right merupakan sebuah keharusan. Dan yang terakhir, teori ekonomi klasik rupanya mengabaikan faktor-faktor lain seperti sejarah, sosial, kelembagaan dalam membangun strukturnya. Selain itu, Veblen juga memberikan kritik terhadap asumsi dasar teori tersebut. Sebenarnya memang benar jika manusia merupakan makhluk rasional, namun yang tidak diperhitungkan oleh teori ekonomi klasik atau neoklasik adalah bahwa manusia juga makhluk emosional yang memiliki perasaan, selera, nilai, dan kecenderungan atau insting yang sudah terikat dengan budaya. Emosi atau perasaan yang dimiliki rupanya dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam melakukan transaksi ekonomi, sehingga terkadang aksi yang mereka lakukan tidak terhitung rasional. Pandangan dan pemikiran dari Thorsten Veblen. Thorsten Veblen memiliki 5 pandangan. Yang pertama, manusia bukan hanya makhluk rasional, tapi juga makhluk emosional yang memiliki perasaan, selera, nilai, dan kecenderungan atau insting yang terikat dengan budaya. Pandangan yang kedua yaitu selera, perasaan, nilai, dan kecenderungan juga mempengaruhi transaksi ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, pilihan-pilihan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan teknologi. Pandangan Veblen yang keempat yaitu dunia ekonomi tidak dapat lepas atau bahkan dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, dan kelembagaan yang selalu berubah dan dinamis. Pandangan yang kelima, perkembangan ekonomi selalu dikondisikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh keadaan sosial dan kelembagaan yang melingkupinya. Sejarah dan kelembagaan sosial menentukan struktur ekonomi, namun ditempatkan pada posisi berseberangan dengan neoclassical economic theory atau market-based economic. Pemikiran Veblen terkait perilaku konsumsi masyarakat dan perilaku pengusaha. Perilaku konsumsi masyarakat. Dalam The Theory of the Leisure Class, Veblen menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan dorongan dan pola perilaku konsumsi masyarakat. Sebagai lainnya pemikir yang tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, Veblen sering melihat situasi atau keadaan masa lalu yang dinilainya lebih baik dari situasi sekarang, terutama dalam masyarakat Amerika yang diamatinya. Menurut Veblen, dulu perilaku orang terikat dengan masyarakat sekeliling,
dan orang dalam tingkah lakunya berusaha ikut menyumbang terhadap perkembangan masyarakat. Orang berusaha menghindari perbuatan yang akan merugikan banyak orang. Tapi apa yang dilihatnya sekarang dalam masyarakat kapitalis finansial di Amerika ialah orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri saja dan tidak terlalu peduli dengan kepentingan masyarakat banyak. Menurut Veblen, masyarakat sekarang hanya mementingkan uang. Segala sesuatu juga dinilai dengan uang. Sekarang orang tidak peduli apakah perilaku ekonominya merugikan orang lain atau tidak. Orang sibuk mencari dan memperebutkan harta tanpa peduli akan caranya. Mengapa orang suka dengan harta? Hal ini tidak lain karena adanya anggapan bahwa hanya harta yang mampu menaikkan status, harga diri, atau gengsi seseorang dalam masyarakat. Gambaran di atas berbanding terbalik dengan tesis kaum klasik dan neoklasik yang mengatakan bahwa orang akan selalu memilih alternatif konsumsi terbaik untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Perilaku pengusaha. Dalam bukunya yang lain yang berjudul The Theory of Business Enterprise, Veblen lebih jauh menjelaskan kemiripan perilaku pengusaha Amerika dengan perilaku konsumsi yang diceritakan di atas. Dalam hal ini, Veblen juga melihat bahwa perilaku para pengusaha Amerika di masanya telah banyak mengalami perubahan. Dulu, para pengusaha pada umumnya menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja keras. Investasi masuk ke dalam apa yang disebutnya production for use. Tetapi pada masa sekarang, laba dan keuntungan sebagian tidak lagi diperoleh melalui kerja keras dengan menciptakan barang yang disukai konsumen, tetapi lewat trik-trik bisnis. Produksi seperti ini disebutnya production for profit. Untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, pengusaha absentee ownership tidak segan-segan mematikan usaha pengusaha sungguhan yang memperoleh keuntungan lewat kerja keras. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan akuisisi, atau dengan cara lain, yaitu dengan membanting harga, sehingga produk dan perusahaan pesaing tersebut tidak laku. Setelah pesaing mati dan keluar dari pasar, biasanya mereka kembali menaikkan harga dan memperoleh laba yang sangat besar. Dengan monopoli power yang ada di tangan mereka, mereka juga sering mengurangi pasok atau supply barang, sehingga harga melambung dan lagi-lagi mereka menerima keuntungan yang melebihi kewajaran. Dari uraian di atas, tidak heran jika Veblen menolak tesis kaum klasik yang menganggap bahwa usaha tiap orang yang mengejar kepentingannya masing-masing pada akhirnya akan melahirkan suatu harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat secara keseluruhan sebab dari gejala-gejala. Veblen melihat bahwa perilaku pengusaha yang hanya mengejar kepentingan pribadi sangat bertolak belakang dengan tujuan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, demi mengejar kepentingan pribadi, ada pengusaha yang tidak segan-segan menghambat dan mematikan kepentingan orang banyak. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh kelembagaan lainnya. Untuk tokoh yang pertama yaitu Wesley Clair Mitchell, yaitu pada tahun 1874 sampai 1948. Salah satu karyanya adalah Business Cycles and Their Causes di tahun 1913. Dia menjelaskan masalah fluktuasi ekonomi dengan berbagai macam data statistik. Tokoh yang kedua adalah Gunnar Karl Myrdal pada tahun 1898 sampai 1987. Dia menulis buku diantaranya Value in Social Theory pada tahun 1958. Dia percaya bahwa pemikiran institusional sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan di negara-negara berkembang. Dan tokoh yang ketiga adalah Joseph A. Schumpeter pada tahun 1883 sampai 1950. Dia berpendapat bahwa sumber utama kemakmuran bukan terletak dalam domain ekonomi itu sendiri, melainkan berada di luarnya, yaitu dalam lingkungan dan institusi masyarakat. Dan tokoh yang keempat yaitu Douglass North pada tahun 1993. Dia berpendapat bahwa peran institusi, baik politik maupun institusi ekonomi, juga penting dalam penggerak ekonomi. Institusi di sini adalah peraturan perundang-undangan serta norma-norma perilaku yang membentuk interaksi antara manusia. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, dan terima kasih telah menyimak video kami hingga akhir.